Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Titi Haryanti, SEMSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Teknik Peramalan, dan yang saya hormati seluruh teman-teman manajemen malam 2019. Pada kesempatan ini, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, saya Gilang Rizky Saputra dengan nomor induk mahasiswa 2019 0208 033, program studi manajemen, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, akan menjelaskan materi yang pertama, metode juri opini eksekutif. Yang kedua, gabungan tenaga penjual. Yang ketiga, metode penilaian berdasar harapan pelanggan. Yang keempat, peramalan berbagai skenario. Dan yang terakhir, kelemahan metode peramalan kualitatif. Yang pertama, metode juri opini eksekutif. Metode ini mengambil opini atau pendapat dari sekelompok kecil manajer puncak atau top manager, yang seringkali dikombinasikan dengan model-model statistik. Kelebihan dan kekurangan metode juri opini eksekutif. Kelebihan, yang pertama, cepat dan mudah. 2. Tidak memerlukan alat statistik yang rumit. 3. Dapat menggabungkan berbagai opini yang berbeda. 4. Seringkali merupakan satu-satunya metode yang dapat digunakan untuk proyeksi. Kekurangannya, yang pertama, tingkat kepercayaan rendah. 2. Tidak jelas tentang siapa penanggung jawab pembuat proyeksi tersebut. 3. Sulit mencari waktu di antara para eksekutif manajer untuk duduk bersama-sama merumuskan proyeksi. Yang kedua, gabungan tenaga penjualan. Setiap tenaga penjual meramalkan tingkat penjualan di daerahnya, yang kemudian digabung pada tingkat provinsi dan nasional untuk mencapai ramalan secara menyeluruh. Yang ketiga, metode penilaian berdasar harapan pelanggan. Metode penilaian berdasar harapan pelanggan merupakan metode proyeksi yang berdasarkan pada penentuan kualitas dan kepuasan pelanggan. Harapan pelanggan pada dasarnya ada hubungan yang erat antara penentuan kualitas dan kepuasan pelanggan. Ekspektasi pelanggan atau customer selalu ada karena 4 hal. 1. Individual need atau kebutuhan perseorangan menjadi faktor yang penting. Artinya kalau pelanggan Anda memang sudah punya tuntutan yang tinggi, maka ekspektasinya sudah pasti tinggi juga. Yang kedua, word of mouth. Pelanggan Anda bisa punya harapan tertentu karena cerita orang lain. Cerita orang lain sering dianggap sebagai referensi. 3. Past experience atau pengalaman masa lalu. Orang yang sudah punya pengalaman baik di masa lalu akan dapat menerima pelayanan minimal sama dengan yang dulu. Kalau tidak, dia akan kecewa. Yang keempat, external communication atau komunikasi eksternal adalah suatu usaha perusahaan untuk berjanji sesuatu kepada pelanggan dalam rangka menarik pelanggan. Yang keempat, peramalan berbagai skenario. Metode peramalan skenario merupakan metode proyeksi yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi beberapa keadaan yang mungkin terjadi sebagai akibat adanya kejadian yang lain. Peramalan skenario dapat dikembangkan melalui proses sebagai berikut. 1. Menyiapkan latar belakang dengan menilai keseluruhan lingkungan sosial yang akan diselidiki. Contoh aturan-aturan sosial. 2. Memilih indikator-indikator penting dan meneliti peristiwa-peristiwa mendatang yang mungkin mempengaruhi mereka. Contoh makin meningkatnya rasa tidak percaya kepada bisnis. 3. Menganalisis sebab-sebab perilaku masa lalu dari masing-masing indikator. Contoh ketidaksadaran akan pentingnya kualitas udara dan air. 4. Meramalkan masing-masing indikator dalam 3 skenario menuju lingkungan yang paling tidak mendukung, lingkungan yang mungkin, dan lingkungan yang paling mendukung. 5. Menulis skenario dari sudut pandang seseorang pada suatu waktu tertentu di masa mendatang.
6. Meringkas masing-masing skenario dalam beberapa paragraf. Kelebihan dan kekurangan metode peramalan skenario. Kelebihan: dapat dikembangkan berbagai alternatif keadaan yang diproyeksikan pada masa yang akan datang. Mampu mengembangkan proyeksi yang hanya didasarkan pada data yang terbatas. Kekurangannya, skenario yang dikembangkan seringkali menyimpang dari keadaan yang sebenarnya. Untuk mengembangkan skenario diperlukan pengetahuan yang luas. Selanjutnya yang kelima, kelemahan peramalan kualitatif. 1. Hasil peramalan bersifat subjektif. 2. Temuan teori hanya berlaku untuk setting kebudayaan yang terbatas. 3. Kegunaan teori yang dihasilkan rendah karena belum tentu dapat dimanfaatkan. 4. Memerlukan biaya dan waktu yang lama untuk membuat proyeksi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.